Salam jumpa pemirsa sebangsa setanah air. Kembali di sesi Bumikan Nusantara untuk penerus bangsa. Pemirsa, saat saya mencoba memahami kelelahan masyarakat atas berat yang harus dipikul dampak dari pandemi COVID-19 yang belum tuntas sampai dengan sekarang. Kini saya dipaksa untuk melihat sebuah realitas dan upaya di balik sebuah kepemimpinan wilayah yang berulah. Bukan berupaya mencari solusi untuk membuat program-program yang bermanfaat bagi rakyatnya. Namun pemimpin yang satu ini saya pernah kenal. Dan beliau lontarkan Malang adalah miniatur Indonesia soal kebinekaan. Pret. Ternyata adalah isapan jempol. Atau mungkin ada kepentingan tertentu sampai akhirnya sosok tersebut menjadi seperti menjilat ludah sendiri demi sebuah pencapaian yang absurd. Siapa dia? Sutiaji, sosok wali kota yang tidak memiliki kepekaan sama sekali pada statement dan regulasi yang sedianya harus dipikirkan dan didiskusikan terlebih dahulu dengan seluruh komponen masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakatnya. Kota Malang akan dilabelisasikan dengan kota halal. Setelah terjadi perlawanan dan masyarakat mulai gerah, dialihkan dengan wacana wisata halal, meniru Jepang, Korea, dan lain sebagainya. Demi meraih peluang wisata dari Timur Tengah. Kurang lebih 350 tahun Indonesia pernah dijajah negara kecil Belanda. Kini wawasan sempit mau menjajah hakikat Nusantara? Tunggu dulu. Cara halus untuk kembalikan ke piagam Jakarta, di mana terjadi pencoretan di sila pertama dan terjadi karena ditolak oleh masyarakat, tidak jadi dan dicoret, masyarakat Indonesia Timur bergolak. Kekuatan wisata Nusantara akan dilemahkan dengan adanya wawasan bahwa 80 sampai dengan 90% penduduk Indonesia Muslim yang akan menyumbangkan ekonomi melalui wisata eksklusif. Yang ada di pikiran saya, kon iku goblok, lambemu kowe somplak. Ini umpatan yang terus mengiang-iang di otak yang bodoh ini. Malang itu sejak dari dulu sangat heterogen dan memiliki ciri yang tidak ada di daerah lain. Soal toleransi, maka jangan sesekali politisasi kota Malang untuk kepentingan yang bisa merusak kebinekaan kami di kota tercinta ini. Yang bisa membuat pengkotak-kotakan yang tidak jelas. Selain itu masyarakat di bumi Arema ini sangat dewasa loh. Tahu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak. Tanpa harus melarang orang itu atau orang lain membuat pilihan untuk dirinya sendiri. Itulah kedewasaan beragama. Dengan ide geblek itu perlu saya ingatkan, bangsa ini bukan bangsanya orang Arab. Mau tanam faham khilafah? Tunggu dulu. Sudah bersama kami untuk diskusikan persoalan pro kontra yang terjadi di kota Malang. Para narasumber yang sudah barang tentu cukup dikenal di bumi Arema. Saya akan sapa dulu yang dari paling ujung. Yang paling ujung Mas Bambang GW. Wah, ini salah satu aktivis kita yang berkenan hadir di malam hari ini. Sehat Mas? Sehat. Semangat? Sangat semangat. Sasaji? Salam satu jiwa. Oke. Berikut saya akan menyapa yang di sebelahnya adalah senior kita, Romo, Bapak kami, Bapak Penny Suparto yang dulu juga pernah menjadi wali kota Malang 2 periode. Ini bapaknya kota Malang yang kinerjanya juga saya tahu sangat dirasakan oleh masyarakatnya. Matur nuwun rawuhipun Pak Penny. Harapan saya kita bisa berdiskusi, membangun suatu situasi yang bisa informatif dan membangun untuk anak-anak kita. Kemudian saya juga akan menyapa ini satu ibu-ibu, satu mbak-mbak yang manis dan cantik ini Mbak Kenyo Ayu
Wulandari. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Semangat Mbak Nyong? Semangat dong, harus selalu semangat. Harus ya. semangat. Iya. Beliau juga dari Malang Boys nih, yang saya tahu dari Siap. Malang Boys dan kemarin juga ikut warawiri bersama OMB juga ya. Iya, untuk betul. pasang spanduk, Siap. dilepas, pasang lagi, dilepas ya. Nanti kalau dilepas lagi, kalau Pak Made sampai turun jabatan, kita yang ngepluk itu wali kota ya. Enggak gitulah. Oke, berikutnya saya akan juga sapa satu senior kita juga. Dokter Tandia, selamat datang Dokter Tandia mewakili PT ya. J. Ya, Oke, sehat dokter? selamat malam. Sehat. Selamat malam, sehat, harus sehat. Dokter Tandia, dengan COVID gimana? Apakah masih tetap harus semangat? Semangat. Harus semangat, luar biasa. Oke, baik pemirsa, saya akan memulai satu sesi yang memang harus saya atau kita bahas bersama-sama dengan materi dialog keprihatinan atas kebijakan berkaitan Malang Kota Halal. Mas Bambang, ini saya langsung menuju ke Mas Bambang nih. Monggo. Kalau saya lihat wali kota kita ini lebay dan sok suci sampai buat kebijakan yang memunculkan polemik pro dan kontra terkait Malang Kota Halal. Dan saat mulai ada kegaduhan, wali kota mengelak dengan mendikotomikan dari kota halal ke wisata halal. Mungkin bisa ditanggapi itu. Oke, terima kasih Mas Teja. Jadi begini, ini yang sebenarnya harus disadari adalah apakah sebuah keputusan yang disampaikan wali kota itu mengusik kebatinan teman-teman di Malang. Mengapa ini akhirnya mengusik kebatinan, suasana kebatinan orang-orang Malang? Ada beberapa sebab yang tidak tiba-tiba begitu saja kebatinan, suasana kebatinan ini terusik. Yang pertama, fakta sudah menunjukkan baik secara nasional, secara provinsi maupun secara lokal, ada kelompok yang saat ini begitu gencar berusaha untuk merubah sistem ketatanegaraan kita. Ini adalah fakta. Fakta yang kedua, Malang berulang kali dihadiri oleh tokoh-tokoh mereka yang membuat kita juga menolak kehadiran mereka di bumi Arema beberapa kali. Fenomena yang ketiga menjadi sebuah pertanyaan. Ketika wali kota memaksakan diksi halal, pertanyaannya sederhana. Ada apa Malang selama ini? Oke Mas Bambang, apa sih halal menurut jenengan? Oke, kalau kita bicara tentang halal itu saya ingin menempatkan kata halal ini kata suci. Karena kata ini diambil dari sebuah nilai agama. Sehingga saya tetap hormati kata halal adalah kata suci yang tidak boleh kata ini dipolitisasi gitu. Maka ketika halal ini menjadi label halalisasi yang akhirnya menjadi keputusan politik dan keputusan hukum, berarti kata halal akhirnya mendegradasi maknanya menjadi kata istilah yang politik. Ini yang saya sampaikan kepada teman-teman muslim bahwa ayo dong kita tempatkan kata halal ini sesuai dengan tempatnya yang sesungguhnya. Yang kedua, kata halal ini menunya itu kan untuk membangun kesadaran diri. Bagaimana kita memahami sesuatu yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam konteks kesadaran diri. Kesadaran diri dalam konteks apa? Dalam konteks iman kita, keyakinan kita. Dan masing-masing Maka ini punya nggak boleh- pakem masing-masing Mas. Iya, maka Kalau ini kita nggak boleh bicara soal iman. ini nggak boleh dimigrasi. Ya. Migrasi dalam konteks kepentingan sosial. Biarkan ini menjadi kepentingan privat masing-masing orang. Gitu. Inilah kesuciannya, karena setiap orang ketika bicara halal parameternya berbeda. Kalau ini dipaksakan menjadi parameter seragam, semua orang harus patuh terhadap itu, ini akan menjadi persoalan. Pertanyaan kita ketika kita ngomong halal, misalkan, satu, siapa sih yang paling layak ngomong halal? Saya ingin tahu siapa yang paling layak ngomong halal. Kayaknya kalau setiap pribadi kita ditanya itu kita nggak mampu menjawab. Karena ada ruang yang benar-benar tidak bisa kita memaksakan orang lain sesuai dengan ukuran kita.
Yang kedua, ketika kata halal ini tidak ditempatkan pada semestinya, maka pertanyaan keduanya adalah ukuran halal itu apa? Menurut Mas Bambang sendiri, tepat gak Malang ini ditekankan dengan kota halal atau wisata halal dengan apa yang jenengan tadi sampaikan? Bukan sekedar tidak tepat, Mas, tetapi ini benar-benar mengkhianati tentang kesejarahan Malang. Mengkhianati Kesejarahan Malang ini sendiri. Malang ini kota peradaban. Begitu diberi stempel itu, maka terjadi distorsi kesejarahan yang luar biasa. Ini yang selalu kita tentang, yang selalu kita luruskan, bahkan sampai hari ini teman-teman terus melakukan perlawanan. Maka saya berharap saudara wali kota sadar tentang ini. Milikilah kepekaan sosial. Itu yang terpenting. Rakyatmu ini saya ingin ngelawan. Rakyatmu sekarang ini benar-benar terusik suasana kebatinannya. Maka tidak boleh ini diabaikan. Kalau tidak pasti akan ada perlawanan yang lebih besar. dan lumrah ya kalau sampai terjadi pemakzulan. Pada akhirnya akan ke sana. Ya, ketika aksi massa besar-besaran kita lakukan, maka mau tidak mau tuntutan ke sana akan kita lakukan karena memang benar-benar wali kota sudah mengingkari janji-janji dia untuk mendengarkan keluh kesah masyarakat. Faktanya sekarang sudah terjadi. Oke, terima kasih Mas Bambang untuk masukan yang luar biasa sekali dan saya ingin sebagai romonya Kota Malang tetap mendengarkan dulu suara anak-anaknya nih. Saya akan tuju langsung pada Mbak Kenyo nih. Coba apa sih alasan Mbak kenapa ngapain juga mesti pasang-pasang spanduk? Ya, saya sendiri tidak setuju ya dengan perkataan minoritas dan mayoritas. Setiap orang sebagai warga negara Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama. Saya juga berbicara di sini sebagai warga negara Indonesia yang memiliki kedudukan yang sama. Secara hukum kita diperlakukan sama, tidak dikotak-kotakkan. Sebentar. Ya, oke. Saya langsung potong nih ya. Siap, Nggak apa-apa, siap. kita kan diskusi ya Mbak Iya, ya. oke. Sekarang kenapa kok mesti lari ke mayoritas dan minoritas? Apa yang tersakiti dengan kota halal pada mayoritas dan minoritas nih? Begini ya, saya berbicara ini sebagai warga negara Indonesia ya. Jadi saya menganggap apa yang sudah yang dituliskan di salah satu poin, jadi ada satu poin dari yang saya ketahui ini sebagai masyarakat ya, yang saya ketahui bahwa ada RJPMD. Nah, RJPMD itu salah satu poinnya adalah Malang halal. Dan setelah itu ada poin-poin lagi di bawahnya. Berarti sebelumnya nggak halal ya Malang ya? Permasalahannya Malang halal ini nanti fokusnya ada poin-poin berikutnya itu wisata halal, terus SDM-nya itu juga untuk SDM untuk pariwisata halal. Kita lihat aja di situ. Kira-kira kelompok mana yang akan tersingkirkan, yang akan dikotak-kotakkan. Jadi kita ini seakan-akan dikotak-kotakkan dengan peraturan itu loh. Walaupun saya berharap ya, walaupun peraturan ini memang udah dari pusat ya. Tetapi sampai di Malang saya mengharapkan, karena Malang ini plural sekali, dan kita selama ini fine-fine aja kok ya. Selama ini tidak perlu ada poin Malang halal itu kita fine-fine aja. Maaf Mbak, sebetulnya peraturannya masih pada final draft ya, masih belum diputuskan Iya, ini juga ya. yang saya tanyakan pada salah satu teman yang beliau ikut menggodok itu. Ini masih rencana, bisa dibatalkan. Masih rencana bisa iya, dibatalkan. Masih bisa dibatalkan. Dan harusnya dibatalkan atau enggak? Ya harus. Saya ya? Makanya itu saya sampai dengan teman-teman saya akan tergabung di Ormas Malang Bersatu ya. Nah di situ karena saya dari Malang Boys, saya tergabung di Ormas Malang Bersatu. Ada sekitar 51 ormas di sana. Kami mau menunjukkan suara kami ini loh, masyarakat berbicara di sana. Kami pasang spanduk itu. Hari pertama besoknya itu hilang, dicopot. Nah, dicopot oleh pihak pemerintah kota karena ada videonya di sana.
Nah, ada videonya di sana. Setelah itu kami, lanjut aja, kita bikin lagi. Oke. Pertama kami bikin hanya 2. Setelah itu kami bikin 4. Ini kami ndak ini loh ya, kami ndak ada di belakang kami kayak kami didekengi atau apa, tidak ada. Kami pure, murni dari masyarakat, urunan. Spanduk itu urunan dari masyarakat Kota Malang ya. Nah setelah itu kami bikin lagi 4, kami pasang. Semua malam 2 hari, maksudnya besoknya itu masih aman. Malamnya bayangkan ini, jam 1 malam itu dicopot. Gerakan malam berarti ya. Nah, jadi nggak perang saja ternyata ada gerakan malam. Aneh sekali di Kota karena, Malang juga ada iya, gerakan malam. Kan aneh sekali. Dan Dahsyat. ada saksi yang mengatakan siapa yang melepas itu? Ya pihak pemerintah kota, ada Karena saksi. butuh duit. Kan lumayan. Baliho ada berapa tuh? Nyata kan lumayan lah bisa untuk nutup mobilnya Pak Wali. Hah? Jadi seperti itu bayangan jam 1 malam ngelepas spanduk kita. What's wrong ya? Takut ketahuan sampai Takut malam. sama Mbak Kenyo. Kita itu loh masyarakat Kota Malang, enggak usah takut. Kita dirangkul aja, diajak bicara, mau apa Ada nggak sih? Kayak pemerintah gitu. Kota Malang menyentuh dengan semua rekan-rekan UMB untuk mengkomunikasikan terkait rencana Tidak. Malang Halal? Tidak ada. Nah sekarang saya mau tanya dulu nih, karena jenengan juga ada di pergerakan. Ada nggak nih kalau wali kota membuat satu acara sesi diskusi membahas rencana giat Tidak kota ada. halal ini? Tidak ada. Nggak pernah, Mas Bambang juga nggak pernah tahu, J? Tidak ada. Padahal jenengan juga orang di lapangan ya. Saat Tidak ada. lihat jenengan ini kalau teriak-teriak kenceng sekali nih. Nggak pernah. Tidak ada. Nah, ini wali kota mesti dengar Iya. nih ya. Jadi satu hal yang harus digarisbawahi. Jangan zolim pada masyarakatmu. Karena masyarakatmu adalah yang punya hak sebenarnya atas apa yang menjadi tugasmu. Ya. Benar? Ya. Oke. Sekarang ya Mas, kalau misalkan memang mau kita diajak diskusi dan mungkin diajak, opo saya mau kamu apa, nggak mungkin, nggak bakalan kita pasang spanduk. Nah, kita pasang spanduk karena wujud penolakan kita. Karena Sekarang wujud penolakan apa hanya dengan spanduk? ada teman-teman dari pergerakan-pergerakan lain yang saya lihat lewat medsos, lewat media, itu saya lihat mereka juga bergerak di satu sisi, bergerak di, ada yang mau bikin surat lah atau apa, sudah mendatangi juga dan sebagainya. Nah kami bergerak sesuai kapasitas kami. Kami menganggap diri kami ini generasi muda. Jadi kami itu, yang kami, oke, monggo yang ingin bergerak di lewat jalur lain, monggo silahkan. Kami bergerak lewat jalur kami. Sekarang turun sejauh di ini jalan. apa yang dirasakan mengena di seorang wali kota kita ini dengan apa yang jenengan sudah lakukan sama rekan-rekan? Ya, saya memang harapan saya itu banyak ya, seorang wali kota itu kan. Harapan si Jai sih. Siji tapi cespleng. Iya. Arema itu kudu ngono gak basa-basi. Karena ini kita membicarakan tentang Malang Halal ya, hapus poin itu. Karena itu mengkotak-kotakkan. Harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Karena itu mengkotak-kotakkan warga masyarakat Kota Malang. Itu sama saja memecah belah bangsa ini lewat Hal yang peraturan kecil ya, seperti itu. lewat Iya, makanan. Orang enggak Kenapa tahu sih loh. makanan kok mesti dilabel-label? Oh enggak, soalnya kalau nggak salah juga sumber duit ya Mas Bambang ya. Mas, Lumayan sekarang- lah. Tiap restoran kasih peneng halal. Udah bayar 2,5 juta, 3 juta, 5 juta. Nah, Kira-kira ngono ya kok bayangkan ya ini. kalau setiap restoran itu disuruh tulisan halal-halal semua. Tapi Pak Setiaji, kamu nggak akan dapat rezeki dari situ. Karena bentar lagi udah turun. Sekarang kalau dari dulu itu loh Mas, Kota Malang ini mau cari hotel, kamarnya, sudah ada kok Sudah kiblatnya. ada kok kiblat ada. Kiblat itu udah ada. Tempat sholat, tempat di mana-mana juga ada tempat untuk. Terus mau cari makanan halal, banyak di Kota Banyak. Malang ini, Nah, sekarang banyak. saya mau tanya nih terkait ada tulisan POK apa itu N barrel ya. Ya. Itu sampai diturunin. Nah. Padahal udah bayar pajak. Nah, itu ada banyak, suara saya sampai serak ini karena sering teriak-teriak ini udah, ya. teriak aja nggak apa-apa, ini sesinya kita masih seneng. Iya, biar kelihatan ya. Kalau saya ini memang orang pergerakan, jadi suara Iya, saya kayak gini. saya juga habis. orang keren. Suaranya sampai habis. Nah,
yang kami lihat kemarin itu ada ini apa namanya yang pork and barrel itu diturunkan. Kami ada beberapa teman yang ngecek, kok bisa diturunkan gimana? Bagaimanapun ya pasti enggak mau ya orang sekarang itu loh Mas, kita punya usaha. Di situ sudah jelas-jelas loh pork and barrel. Kan maksudnya wisata halal itu kan nanti jelas. Ada sign ya, ada sign. Jelas ini makanan halal, ini restoran halal. Ini loh tulisannya jelas, lapo didukno gitu. Ada banyak versi yang saya terima. Ada yang bilang dendanya itu tidak diberi. Tapi waktu kita konfirmasi, kita konfirmasi ke pemilik, ke manajer dia bilang kalau enggak. Tidak ada itu, iya, tidak ada seperti itu, kami sudah bayar. Terus ada yang bilang karena takut nanti daripada dicopot FPI, mending diturunkan aja. Oh, FPI itu sudah nggak ada loh ya. Wah ngeri. Nah, jadi ada beberapa versi yang saya dengar. Berarti Pak Wali kita ini takut sama FPI. Ada sama, beberapa ya. Memang khilafah berarti nih. Berarti sudah tersusup paham-paham khilafah yang sekarang ini jadi apa? Momok bagi pemerintah. Ada beberapa versi yang saya dengar seperti itu. Jadi ada juga yang karena itu ada di kawasan heritage. Jadi versi yang saya dengar berbagai macam. Ada yang karena kawasan heritage sehingga dia tidak boleh ini. Loh kawasan heritage kenapa tidak boleh ya? Ini kan apa adanya kita lah. Kita Betul. ada ini. Sudah biasa kok Mas, saya mau tanya, cari sate itu kan halal. Nah orang bisa mau berpuluh-puluh sate ada di Kota Malang. Di ini Jakarta perlu. juga banyak kok, Iya. sate guguk, sate gigik, satu guguk. Itu dari saya Mas, kalau saya makanya waktu jenengan undang di sini, oke, karena suara saya bisa, bukan suara saya, suara masyarakat Kota Malang, saya mewakili masyarakat Kota Malang ini Mas. Minta supaya poin itu dihilangkan. Itu sangat berbahaya sekali karena memecah belah bangsa ini. Kita dikotak-kotakkan, tanpa sadar kita dikotak-kotakkan. Kalau dibilang meniru Jepang, Korea Selatan, terus Taiwan, daerah-daerah itu ya, daerah-daerah itu tuh yang beragama Muslim itu sedikit. Wajar kalau mereka melakukan hal seperti ini. Tapi Kota Malang ini loh, berapa persen penduduk yang beragama Islam. Tidak perlu seperti itu pun makanannya juga halal semua. Seperti itu Mas. Oke, sekarang terima kasih Mbak Kenyo ya. Langsung minum dulu air hangatnya biar suaranya lebih lembut lagi. Jadi tetap menjadi seorang wanita yang lembut. Suara saya aslinya itu lembut sekali Tapi Mas. ciri khas Bisa orang Malang itu ditanyakan harus ke teman-teman gaya-gaya saya. rocker sedikit. Kalau nggak ada suara rockernya kayaknya nggak Malang deh. Malang kota rocker. Nah, ya. Oke, sekarang saya sebelum ke Bapak kita, saya mau menuju ke Dokter Tandya ini. Monggo Dokter Tandya, apa kira-kira yang ada di hati panjenengan ingin disampaikan sebagai masukan? Terima kasih. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya masih belum yakin ya kalau Bapak Wali Kota kita ini berniat mengkotak-kotakkan. Ya. Mungkin ada niatan baik, tapi sayangnya tidak ada diskusi dengan masyarakat. Itu ya, karena tidak ada diskusi. Ya, jadi mungkin penilaian kesimpulan kita mungkin salah ya, mungkin ya. Dan yang saya dalam benak saya, apakah Kota Malang sejak berdiri sekian ratus tahun ya, apakah itu haram selama ini? Kok baru sekarang dia disebut halal itu? Betul dokter, saya mulai kemarin juga jengkelnya juga itu. Berarti saya ini hidup, tumbuh, besar dan bapak-bapak kita yang dulu ini termasuk menjadi produk-produk yang memprodukkan versi-versi haram juga untuk kami ini. Berarti Pak Penny juga harus tanggung jawab nih, saya termasuk menjadi bagian dari produk haram tentunya. Makanya itu. Kira-kira seperti itu ya Pak Penny ya? Kok baru sekarang? Kok baru sekarang ya? Dan ini sebenarnya tidak smart ya? Atau mungkin ada kepentingan yang something berkaitan dengan jangka panjang? Ya semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada ya. Semoga tidak ada. Saya juga berharap semoga tidak ada kepentingan-kepentingan yang mungkin mau menuju 2024 ya. Kepentingan menuju 2024 ini macam-macam kok kayaknya. Tapi jangan korban Kota Malang dong.
Karena kota Malang sejak dulu punya ciri yang luar biasa. Saya tahu banyak pendatang di sini dokter. Orang-orang Indonesia Timur, mulai dari Papua sampai dengan dari Flores. Dengan gaya style makan mereka, dari Kalimantan, dari Sulawesi dengan gaya style makanan mereka. Mereka selama ini nggak pernah ada gejolak dan enjoy aja, dan yang Muslim pun saya tahu itu kemarin lalu kalau nggak salah beberapa waktu lalu sempat ya rame soal apa rumah makan Manado kalau nggak salah ya di Bondowoso, Jalan Bondowoso sama Pisang disuruh tutup tuh karena jual guguk. Anjing. Padahal sebelum si Sutiaji ini menjabat itu sudah ada. Bahkan saya pun tahu bahwa di sana yang makan ya memang orang-orang memang yang dari sononya suka makan itu, dan kita harus hormati dong. Bukan berarti kita harus menjadikan, mungkin kalau perlu nanti Gang Jagre juga suruh tutup juga kalau gitu ya. Karena jual ngok. Ini yang babi yang benar siapa sih? Padahal kalau yang saya tahu, saya ini orang-orang bencana ya dokter ya. Kalau saya di hutan nggak ada apa-apa ketemu babi juga saya makan kalau nggak ada. Tapi babi juga enak kok. Jadi pandangan halal itu dari sudut mana? Halal dari sudut mana? Ya, kalau halalnya dari umat Muslim yang babi. Tapi orang Buddha sendiri lembu haram. Sapi haram Hindu itu. Nah, Kemudian untuk orang Manado anjing halal. Jadi definisinya halal ini yang dari mana? bagaimana yang jelas? Ya itu mungkin saya tadi sempat sampaikan ya, mungkin ini ada gejala-gejala gerakan-gerakan mau mengembalikan kita ke piagam Jakarta nih, ke piagam Jakarta. Ngoten. Oke. Selamat datang Pak Dwi. Untuk teman-teman langsung dipersiapkan. Ini karena kita santai, kita diskusi. Salah satu rekan kita juga sudah rawuh. Oke, dari saya ini, enggak apa-apa, tetap. Pemirsa, satu hal yang harus kita garis bawahi, diskusi atau komunikasi itu adalah sangat penting dan tidak boleh diabaikan. Seorang pemimpin yang bijak adalah seorang pemimpin yang bisa menjadi bapak untuk masyarakatnya, untuk rakyatnya. Dan rakyat yang mana? Rakyat yang tinggal, hidup, sekolah, bekerja di wilayahnya. Harus dirangkul semua, nggak boleh dikota-kotain ya. Ini sekarang saya mau menuju pada bapak kita nih. Bapak Penny, Romo Penny. Ini yang muda-muda nih ingin dengar dari panjenengan. Kira-kira ada persoalan apa nih dengan halal? Dan apakah jenengan juga setuju dengan halal diterapkan di kota tercinta bumi Arema ini? Monggo Pak Penny. Terima kasih. Sebelumnya saya cerita sedikit mengapa saya sampai di sini pada malam hari ini. Biasanya kalau saya ke sini itu hanya ingin silaturahmi dengan Pak Indra sambil minum kopi. Karena itu pada malam hari ini bukan karena itu. Bukan karena saya kangen sama Pak Indra, kangen sama kopinya Kertanegara, tetapi malam ini saya hadir di sini karena sebuah kegelisahan. Bukan hanya kegelisahan saya sendiri, tetapi juga kegelisahannya masyarakat Kota Malang. Dengan adanya apa itu statement, apa itu SE, apa itu keputusan Dewan tentang Malang halal. Nah, semua saya kira sudah tahu, semuanya sudah tahu bahwa negara kita tercinta ini dasarnya adalah Pancasila, undang-undang dasarnya adalah Undang-Undang Dasar 45 dengan mengingati kebinekaan bangsa yang mendiami kurang lebih 17.000 buah pulau
yang tersebar mulai dari Sabang sampai Merauke, yang bermacam-macam budayanya, berbeda-beda agamanya, berbeda-beda bahasanya. Nah, karena dasar negara dan undang-undang dasarnya itu jelas, maka semua penyelenggara negara harus mempunyai pedoman dasar, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita melihat Pancasila dengan segala uraiannya, Undang-Undang Dasar 45 dengan berbagai macam penjelasannya, terminologi haram halal itu tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Nah, karena itu menurut saya haram halal itu adalah peraturan internal dari berbagai macam agama atau berbagai macam suku bangsa. Internal, tetapi di dalam mengelola negara tidak ada haram halal itu. Karena itu keputusan Malang Halal itu bertentangan dengan penyelenggaraan negara. Yang keputusan Malang Halal bertentangan dengan penyelenggara negara, Pak Peninggi. Itu bertentangan berarti? Itu bertentangan dalam pengelolaan negara. Kalau halal haram itu sebagai pengelolaan internal dalam sebuah agama tertentu, itu monggo. Tetapi ini kan bineka. Kita ini bangsa Indonesia kan berbagai macam agama. Sehingga kalau itu diterapkan, maka akan menyinggung perasaan dari warga masyarakat yang lain. Salah satu contoh, ini masih ribut begini sudah merugikan. Contoh, begitu digulirkan isu tentang Malang Halal, di kayu tangan sudah ada nambor yang dicopot. Nambor itu saya tidak tahu juga, tapi kegelisahan warga Kota Malang yang sering datang ke saya, wadul, bahwa di sana dicopot oleh Satpol PP. Loh, padahal kewajibannya dia, kewajiban pedagang itu kepada negara sudah dipenuhi, yaitu membayar pajak. Kalau sudah pajaknya diterima, duitnya ditompo oleh negara, maka negara mempunyai kewajiban untuk mengamankan usaha itu. Maaf Pak, ini berarti ini sudah ada terjadi penzoliman. Ini sudah merugikan warga negara. Merugikan Ya, contoh warga lagi. negara, luar biasa. Dan ini menyesatkan. Karena Malang Heritage katanya ya, yang datang orang dari luar situ. Karena lapar, ya dia masuk saja di semua tempat. Mana warung yang terdekat, masuklah dia ke situ. Padahal dia seorang muslim. Tidak tahu kalau di situ itu daging babi. Tapi karena lapar masuk aja nggak ada tanda itu. Wah, di situ ternyata makan daging babi enak ternyata. Dan tambah-tambah itu bagaimana? Begitu orang itu tersesat. Jadi pencopotan itu menyesatkan muslim sendiri. Nah, setelah beberapa hari tidak tahu kalau dia itu salah alamat. Setelah beberapa hari diberitahu bahwa itu rumah makan yang you masui dan you makan itu daging babi. Loh. Waduh, nggak tahu. Ini dosa siapa? Yang dosa Satpol PP yang nyopot itu atau yang nyuruh nyopot? Karena tidak tahu.
Lama-lama dia berpikir, ya oke, enggak apa-apa. Berarti saya tersesat di jalan yang benar. Karena enak rasanya. Ya, karena enak. Kadang-kadang ya, yang muslim pun itu kalau enak itu ya diterusno kok. Contohnya yang saya lihat ini loh ya. Katanya itu meninggalkan anak istri tapi bawa pulang istrinya orang. Halal nggak Pak Ya. tuh Pak? Ini kan enak, karena enak ya terusno wae. Nah, gitu itu kok orang noleh gitoke. Ya. Orang Jawa, mbok deloken gitokmu dhewe kuwi lho sing mbok lakoni itu apa? Apa itu namanya malang bermartabat? Apa itu malang halal? Halal Pak kata Sutiaji Pak. Nah, karena itu mumpung durung kadung, dicabutlah. Dicabut saja itu. Nggak usah pakai gengsi Pak Karena ya. apa? Itu juga menyakiti warga Arema yang mempunyai yel salam satu jiwa. Nah, salam satu jiwanya tercederai oleh halal itu tadi. Nah karena itu lalu ribut, pasang spanduk sana sini. Masa ini tidak dilihat? Masa tidak didengar bagaimana warganya? Masa wali kota tidak mendengar bahwa warganya menjerit karena statement malang halal itu? Pak Penny mungkin saya bisa potong. Di Kan Indonesia kasihan. Pak Penny ada sekitar kurang lebih 200 lingkaran hukum adat. Ini saya pernah dengar dari panjenengan dahulu. Mungkin Ya. bisa dijabarkan biar jadi pencerahan untuk semua pemangku kebijakan. Ya, itu ada di dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 45 bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri dari kurang lebih 260 Selbstbesturkunde dan Selbstbesturrechten. Bahasanya masih bahasa Belanda. Tetapi terjemahannya bahwa seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ini terdiri kurang lebih 260 lingkaran hukum adat. Beda-beda. Beda-beda. Dan pernah dicoba haram halal ini di Bali. Jadi Bali dulu pernah diwacanakan untuk menjadi apa itu wisata syariah. Ditolak oleh orang Bali karena yang datang ke sana sebagian besar itu memang malah justru orang-orang dari Jepang, dari Eropa dan dari Cina yang banyak. Dari Timur Tengah jarang-jarang. Ya mungkin akan menjadi banyak ketika Pak Salman datang ke sana. Tapi Pak Salman kayaknya kapan lalu juga enjoy juga kalau di Bali. Yang mestinya hanya 3 hari, karena banyak orang telanjang di sana jadi 13 hari. Ya. Dan itu realitas. Itu. Ini Ya. just kidding. Ya kan? Tapi memang realitasnya Ya. seperti itu juga kok. Nah itu yang ditolak dan ternyata ditolak. Yang diterima ada, yaitu kasus di Banyuwangi. Lah itu ditolak oleh warga tetapi dipaksakan dilaksanakan. Akibatnya apa? Wisatanya sepi. Sepi, tidak ada orang datang ke sana. Orang bawa cewek saja harus dipisahkan di sana. Kalau bawa keluarga juga sama istrinya harus pisah. Nah, repot kan? Akhirnya apa? Dicopot-copot sendiri. Itu adalah pelajaran yang berharga untuk Kota Malang ini. Karena itu kita harus rodok cerdas titik lah gitu. Rodok cerdas titik lah, mau rasa akeh-akeh. Dan itu segera dicabut untuk kembalikan Kota Malang ini menjadi Malang salam satu jiwa. Gitu, tidak perlu ada macam-macam. Oke, terima kasih Pak Ya. Penny, luar biasa. Jadi gitu, anunya ya J. Pak ya. J. Jadi dengan Malang halal itu harmonisasi masyarakat
terganggu. Akibat harmonisasi masyarakat terganggu, maka pembangunan tidak berjalan. Boleh diperhatikan mana ada pembangunan yang jalan? Tidak ada. Tidak ada. Ini Malang jadi kota adem ayem ini. Karena apa? Terganggu harmonisasi masyarakat itu. Sekali lagi saya mohon Pak Wali Kota, itu apa itu SE? Kalau SE ya gampang saja, Pak Wali Kota punya hak untuk nyabut itu. Kalau itu keputusan dewan ya dewan tuh rapat lagi cabut itu. Sebab kalau tidak maka harmonisasi masyarakat akan terganggu untuk jangka waktu yang sangat panjang. Saya kira Dan ini sangat berbahaya. Satu hal yang harus kita garis bawahi dan masyarakat harus paham. Saat ada terbit satu keputusan, pasti akan memunculkan kebijakan. Dan saat kebijakan itu masih memunculkan keresahan, pasti akan ada penarikan. Itu harus garis bawahi. Pemirsa, saya juga ingin menyapa salah satu rekan mewakili akademisi. Sahabat saya yang luar biasa, Bapak Dwi, seorang sejarawan dan sekarang harus ngomong soal halal nih. Saya minta untuk hadir tempat ini bicara soal halal. Menurut pandangan Pak Dwi sebagai bagian dari akademisi nih, kira-kira, karena saya dengar Pak Dwi, ada 5 perguruan tinggi di Kota Malang sekarang juga dipergunakan untuk menjadi bagian dari penerbitan kata halal, produk halal. Ini juga membuka peluang terjadinya korupsi. Ini juga bisa membuka peluang untuk terjadi penyalahgunaan mental mahasiswa yang harusnya belajar menjadi pecundang. Kira-kira Pak Dwi bisa menerjemahkan dengan bahasa yang lebih lembut daripada saya. Monggo. Baik, terima kasih Mak Ayah Teja, Pak Mus. Iki secara nom. Baik, terima kasih. Ini paling tidak pada 1 bulan atau 2 bulan terakhir terjadi polemik yang berkepanjangan ya di Kota Malang berkenaan dengan predikat. Ini predikat ya. Predikat yang tidak hanya dicoba tapi dipaksa sematkan untuk Kota Malang. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara tentang predikat terhadap Kota Malang, Malang memiliki banyak predikat. Mulai dari Malang Kota Pendidikan seperti yang disampaikan oleh Ayah Teja dalam tulisannya. Ya. Ada Malang Kota Bunga, Malang Kota Wisata, Malang Kota macam-macam ya. Nah, ada predikat yang kalau istilah saya, predikat yang pertama itu kontekstual. Jadi memang sesuai dengan konteks yang ada di daerah tertentu. Kalau konteks ini dalam hal ini kan Kota Malang. Jadi predikat yang sesuai dengan konteks daerah yang bersangkutan Kota Malang. Malang Kota Pendidikan misalnya itu kontekstual. Realitanya memang Kota Pendidikan. Jadi ini tidak mengada-ada, bukan semata-mata artifisial buatan. Jadi memang sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan realitanya. Ada predikat yang selain kontekstual, itu adalah predikat yang tidak mengundang polemik. Malang Kota Bunga itu tidak mengundang polemik, gitu ya. Kecuali kalau Malang Kota Bunga Plastik itu mungkin mengundang polemik, gitu ya. Ya itu. Jadi Kota Bunga tidak mengundang polemik, tapi ada juga predikat yang berpotensi, ya, berpotensi mengundang polemik. Nah,
predikat yang berpotensi mengundang polemik itu apabila predikat itu bersifat kategorial, ada kategori, ya, pengelompokan. Nah, ini yang merasa berada pada kelompok yang dipredikatkan itu tidak masalah. Tapi bagi kelompok yang tidak masuk dalam pempredikatan itu akan ada resistensi, ya. Akan ada mulai dari paling tidak pergunjingan sampai perlawanan. Nah, kembali pada predikat kota apakah ini ya. Jadi yang di awal itu ya, di pemberitaan itu apa yang disampaikan oleh wali kota itu halal city, ya. Jadi kota halal gitu ya. Di sebutan halal city itu tidak menunjuk pada apa kotanya, tapi karena yang menyuarakan itu wali kota Malang, city yang dimaksud tentu kota Malang, gitu ya, bukan kota Batu karena yang ngomong wali kota Malang. Nah, kemudian pada klarifikasi hari Jumat yang lalu dikatakan saya tidak pernah mengatakan halal city, tapi mengatakan Malang City. Ini malah lebih eksplisit itu ya. Lalu apa bedone? Ini kan jauh lebih eksplisit. Nah, jadi ini yang saya kira ini yang menyebabkan teman-teman ya saya tuh nggak ingin ikut teriak Pak di Facebook saya. Lah masa aku dadak melok teriak gitu. Tapi lek gak kenemenen ya gitu ya. Jadi itulah yang kemudian muncul ya beberapa orang ini macam ngeyel gitu ya. Nah, kemudian mencari alibi dan ini jelas alibi gitu dan akhirnya kan pembodohan warga itu lo tahu. Nah ini jadi apabila predikat itu kategorial ini yang bisa menimbulkan polemik karena halal haram itu kan kategorial, ada kategori ya, halal berarti ada kategori yang lain yang opposite yang berlawanan dengan kata halal betul. yaitu haram. Betul. Di balik sebutan itu ada muatan normatifnya. Ya. Yang halal adalah positif, yang haram negatif. Itu muatan normatifnya. Pertanyaan lebih lanjut, parameter apa yang digunakan untuk halal haram? Karena kata halal itu diambil dari istilah yang berasal yang menempel atau terkait dengan agama tertentu, parameternya jelas kelihatan. Nah, inilah yang menjadi problem bahwa katakanlah boleh dan tidak boleh itu semua religi memiliki kategori itu boleh dan tidak boleh. Problemnya jika parameter yang digunakan itu adalah parameter dari satu religi tapi kemudian berdampak pada pencitraan kepada religi yang lain sehingga yang haram dalam konteks ini menjadi negatif itu ya. Nah, apalagi ya penyematan halal haram itu dikenakan itu untuk apa yang disebut dengan city dalam hal ini adalah kota Malang. Nah kota Malang tentu dengan sosiokulturanya. Nah beda dengan begini. Kalau saya jualan sate kemudian sate Dwi Cahyono halal itu urusan halal itu dengan saya pribadi gitu. Tapi kalau ini kan ada pengeneralisasian itu. Jadi sebutan untuk kota Malang untuk atau Malang ataukah city saja. Ini juga berlaku tentunya dengan wisata Malang halal atau kuliner Malang halal. Ini berarti ada pemberlakuan itu untuk lingkup yang tidak hanya personal, tidak hanya kelompok tapi untuk keseluruhan. Ini yang menurut saya mengundang kemungkinan adanya polemik dan ternyata betul. Nah, sebenarnya sebagai gagasan ini sebenarnya tidak tiba-tiba. Sebenarnya ini sudah mulai digagas dan kemudian dirintis itu tahun 2018. Saya terus terang saya sudah mengingatkan kepada teman di dinas pada waktu itu, tolong ini dipikirkan karena ini berpotensi adanya resistensi, adanya bisa paling tidak polemik bahkan penolakan. Sudah saya ingatkan, ternyata terus berlanjut ya. 2018, 19, 20, ini sudah beberapa dan nah picunya yang terakhir yang beberapa bulan yang lalu ketika disampaikan itu ya akhirnya betul-betul meledak. Jadi apa yang
saya khawatirkan paling tidak 2-3 tahun yang lalu ternyata betul. Nah, yang ini penolakan ini kan sudah betul-betul hadir ya. Memang yang katakanlah di media sosial yang mengunggah itu beberapa orang, tapi kan disambuti. Kita lihat bagaimana respon masyarakat ya ketika ada unggahan itu. Ini kan respon yang tidak hanya orang per orang, tapi respon ini adalah respon yang sangat luas. Menurut saya kalau sudah ada respon semacam ini, jangan kemudian kalau istilah Bang Tejo itu alasannya alasan yang hanya ngeles gitu. Dan kita bisa baca ini. Betul, alasan betul. yang betul-betul alasan yang kalau dalam bahasa Jawa itu dalan, artinya mendasar, ataukah ini hanya kiat untuk menghindar. Menghindar untuk membenarkan. Jadi ini sudah apologis gitu ya. Dan betul. masyarakat membaca itu. Ini di Malang ya. Kebetulan masyarakat di Malang itu tidak hanya nerima yang apologi itu. Nah, jadi saya hanya ingin mengatakan begini ya. Bagi masyarakat Malang, toleransi itu adalah final ya. Jadi kalau kita ngomong toleransi itu udah selesai di Malang. Jadi jangan usik ya. Jangan usik masalah toleransi yang sudah final di Malang. Jika diusik, maka singa-singa Malang bangun. Dan singa Malang siap menghadapi. Kalau saya melihat ini ada terus terang Pak Dwi ya. Saya mencoba melihat dari konteks politik, perkembangan politik belakangan ini yang terjadi di bangsa kita ya. Ingat kalau kita mau mundur sedikit aja setelah kasus kejadian sepak tendang sesajinya orang Hindu ya. Betul. Sampai dengan ada wayang harus dimusnahkan. Nah, ini kan sudah cara-cara berpikir strategi khilafah untuk mencoba memancing. Ya. Jadi sebenarnya ya kalau kita berkaca beberapa bulan terakhir ya, ini kan sudah bisa mestinya ya. Jadi jati diri masyarakat Malang itu seperti apa itu udah kelihatan ya. Karena hanya bulan yang lalu ya ada masyarakat Malang lah yang kemudian menjadi pemantik di awal dan kemudian diikuti dengan daerah lain terutama ketika menyikapi adanya tindakan intoleransi terhadap sajen ya. Ini sebenarnya sudah bisa di penguasa Malang ya, penguasa Malang. Ya ini jadi penguasa ya, mestinya pimpinan ya. Pimpinan lah. Ya. Kalau ngomong penguasa tunggu dulu. Macannya tidur semua nih. Nah, ini bapak kita juga masih tidur nih. Nah itu mestinya sudah Pak bisa Indra melihat ya bahwa warga Malang itu adalah warga yang menjadikan toleransi itu sebagai sesuatu yang final. Nah oleh karena itu mestinya kan tidak terkatakan semacam ini. Betul. Perihal apakah itu Malang halal atau halal city atau wisata Malang halal atau keliling Malang halal itu tidak perlu dihembuskan ketika ini tidak dihembuskan, tidak dikatakan oleh wali kota beberapa tahun warga ini kan masih bisa menahan. Betul. Begitu itu kemudian disampaikan di publik maka publik terusik. Satu hal yang saya harus tekankan ini, saya butuh kejujuran dari seorang akademisi Pak Dwi ya. Salah satu agenda atau produk pasti akan ada semacam rumusan-rumusan yang dibuat oleh orang-orang yang basisnya juga akademisi ya tentunya. Ya. Nah, kira-kira nih orang-orang akademisi ini harus punya tanggung jawab enggak nih? Atau mereka memang sudah punya pola-pola yang sudah terpapar di mindsetnya atau bagaimana sampai merumuskan, sampai melangkah pada merumuskan halal itu sebagai wacana yang harus diangkat. Ini harus ada kejelasan. Benang merahnya harus kita tahu ini. Ya baik, ya. Jadi menurut saya ya, sekali lagi bahwa predikat untuk satu daerah itu mesti kontekstual. Ya, mesti kontekstual. Ada predikat yang lebih kategorial juga. Tapi oleh warga di daerah yang bersangkutan tidak dipersoalkan karena memang tepat. Kontekstual dengan daerahnya. Misalnya, mohon maaf, ada sebutan daerah tertentu yang mengarah kepada religi tertentu. Itu kita dapati, di Jawa Timur juga kita dapati. Tapi tidak bermasalah di tempat itu karena apa? Karena kontekstual, sesuai dengan realitanya.
Malang ini sejak lahir ini menjadi daerah, menjadi kalau itu kota, itu menjadi kota yang berbineka. Sejak lahir. Katakanlah Malang kota itu lahirnya tahun 1914. Ketika ditetapkan sebagai kota, warga Malang itu adalah warga yang beragam, warga yang berbineka. Ini realitas historis dan itu berlanjut sampai dengan sekarang. Nah, oleh karena itu warga Malang menurut saya secara historis juga itu sudah inherent. Jadi inherent itu menyatu dalam diri perihal toleransi. Oleh karena itu ketika toleransi itu kemudian diusik dengan predikat-predikat, dengan pernyataan-pernyataan yang intoleransi. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan dan mestinya siapapun yang memerintah di Malang menjadi wali kota di Malang, karakter semacam ini mesti dipahami. Berarti apa? Berarti memang belajarnya terhadap jati diri Malang itu kurang. Jadi maaf Pak Dwi, mungkin waktu kuliah suka pacaran nggak ngerti ya juga ya. Jadi buta. Sebenarnya kan ya kalau saya tadi juga sempat di postingan saya itu ada teman yang nanggapi. Menarik menurut saya bahwa masyarakat Malang itu masyarakat yang terbuka bagi siapapun ya, para pendatang siapapun itu ya. Tapi kuncinya apa? Ngertenono Malang. Itu aja sebenarnya. Pahamilah Malang gitu ya, jati diri Malang. Selesai. Pak Penny itu kalau dilihat asal usulnya bukan orang Malang. Saya juga bukan orang Malang, Mas. Saya juga, tapi saya lahir di Malang. Iya, saya malah tidak gitu. Tapi yang paling penting Arema. Yang paling Maka penting Arema apa? macannya lagi tidur, nggak terima nih. Malang itu sejak dulu adalah daerah yang terbuka ya bagi siapapun. Nah, siapapun yang ada di Malang, pahami jati diri Malang gitu. Oleh karena itu, jika memahami jati diri warga Malang, itu selesai gitu ya. Betul. Akan diterima, orang aneh-aneh. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijinjing. Iya. Nah, itu yang saya kira perlu menjadi, ya ini moga-moga menjadi pelajaran ya bagi siapapun yang kelak akan memimpin atau menjadi wali kota atau menjadi pejabat di Malang. Jadi karakter Malang itu mesti dipahami. Toh sebenarnya ini kan berkali-kali diucapkan. Salam satu jiwa itu kan sebagai gambaran ya. Kenapa ada satu jiwa? Karena ragam. Jadi meski beragam tapi dengan kebersamaan, dengan Betul. menghargai perbedaan-perbedaannya. Toleransi adalah kata kunci. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Ini saya juga pengen denger nih mungkin Pak Penny sebagai Romo dan Bapak kita bisa nambahin nih sebagai penekanan. Karena apa? Kalau kita diam, kalau ini memang benar kita bisa menduga adalah sebagai hidden agenda ya, ada hidden agenda atau pola-pola strategi penerjemahan konsep khilafah. Layak enggak di Malang tersusupi hal-hal semacam itu? Monggo Pak Penny. Ya, jadi nilai dari salam satu jiwa itu kan toleransi, gotong royong. Nah, toleransi ini kalau dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak sesuai dengan gotong royong kebersamaan, itu pasti akan menimbulkan gejolak pada masyarakat. Nah, masyarakat Malang ini sudah sejak ratusan tahun itu harmonis dengan berbagai macam budaya. Sudah harmonis. Karena itu pembangunan di wilayah Malang Raya ini mulai dari zaman Singosari ya Pak Dwi ya. Ya. Sampai dengan pembangunan Mojopahit oleh Raden Wijaya. Raden Wijaya kan juga dari sini. Kan anaknya Lembutal. Lah, Lembutal kan yo buyutnya Kenangro. Itu kan orang Malang juga. Dan dari situ terjadi harmonisasi
Kalau tidak ada harmonisasi dalam masyarakat, itu tidak mungkin dapat membangun. Nah karena itu statement tentang Malang halal itu mengganggu, menggoyahkan toleransi itu. Sehingga dari tadi saya bilang mumpung durung lebih baik itu dicabut saja. Oke, mumpung durung lebih baik dicabut saja. Iya betul. Oke, kayaknya nggak lengkap ya. Sebelum saya nanti akan tembak juga Mas Bambang Gewin sebagai aktivis harus lebih semangat ya. Saya akan coba dulu Pak Kiai Musrifin sudah bisa dihubungi belum? Sudah bisa. Ini saya akan mencoba. Kalau tadi dari PT sudah ada, kita akan coba hubungi rekan juga dari PBNU juga yang ada bersama kami, bersama-sama Pak Penny untuk berjalan di semangat mempertahankan budaya dengan bumikan Nusantara untuk penerus bangsa. Saya akan coba hubungi Pak Kiai Musrifin, apakah sudah bisa dihubungi? Oke, coba. Suaranya mana ini Pak? Assalamualaikum Pak Kiai Musrifin. Pak Kiai Musrifin, Assalamualaikum, apakah bisa mendengar saya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Salam satu jiwa, Arema. Pak Kiai. Arema. Siap. Pak Kiai, saya ini mau dengar nih soal kota halal. Kemudian berujung ke wisata halal. Menurut Pak Kiai ini seperti apa? Apa memang harus diterapkan atau ini apakah merupakan strategi yang nggak pas untuk Kota Malang? Mohon maaf sebelumnya. Siap. Mohon maaf sebelumnya jika nanti kata-kata saya atau mungkin pandangan saya ini mungkin tidak berkenan bagi kelompok yang berseberangan di malam ini. Oh, orang Malang terbuka Pak Kiai, orang Malang sangat terbuka. Gak apa-apa, monggo. Yang pertama adalah Pak Kiai mana ini? Yang pertama adalah halo Pak Kiai, apakah bisa mendengar suara saya? Pak Kiai Musrifin? Ya, halo. Monggo. Yang pertama adalah menopo Pak? Begini, hadirin atau mungkin para sepuh yang hadir malam ini. Yang pertama adalah saya mengingatkan tentang sebuah firman Allah. Mohon maaf ini saya di kapasitas saya sebagai pemuka agama Islam. Monggo. Quran surat Al-Baqarah ayat 256, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Jadi mohon maaf pada Wali Kota Malang dan teman-teman Dewan, ini terlalu memaksakan. Agama Islam tidak untuk dipaksakan. Jadi kata halal itu berlaku untuk kami umat muslim. Sedangkan di Malang itu beraneka ragam keyakinan, agama maupun keyakinan beraneka ragam. Jadi jangan paksakan itu. Ingat firman Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90. Sehubungan ini kita ingat kami yang beragama, dibuka Quran surat Al-Maidah ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal ajlamu rijsun min amalis syaiton wajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah memulai kalimat firman-Nya dengan ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman.
makna dari ya ayyuhalladzina amanu atau orang-orang yang beriman bukan ditujukan kepada semua manusia. Bukan ditujukan manusia, khusus bagi mereka yang beragama muslim. Yang beragama muslim yang mengimani Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada sebuah pemaksaan yang sehubungan tadi dikatakan Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 tentang pemaksaan malang kota halal, maka itu mencederai, bukan mencederai warga Malang, bukan, tapi mencederai firman-Nya Allah baik dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 maupun Quran Al-Baqarah ayat 256. Jadi mohon yang merekomendasi atau membuat surat edaran atau surat keputusan, bahkan mungkin peraturan daerah Malang yang menjadikan Malang kota halal atau Malang City, hendaklah bercermin kembali bagi mereka yang muslim, buka surat Al-Baqarah ayat 256 dan Al-Maidah ayat 90. Demikian ayat aja. Siap, bro. Terima kasih Pak Kiai Musrifin, luar biasa. Ini beliau ini habis dioperasi dan sekarang masih terbaring, tapi masih berkenan untuk menyemangati kita semua di tempat ini. Luar biasa, teman-teman PBNU harus kita apresiasi. Dan satu hal yang harus kita garis bawahi, Pak Wali Kota ya belajar itu Al-Maidah ayat 90 dan Al-Baqarah ayat 256 ya. Mungkin ada pencerahan, ada hidayah untuk bisa mengerti bagaimana menerjemahkan agamamu, agamaku. Jadi nggak harus deh Malang diacak-acak semangat toleransinya dengan sebuah pencapaian kebijakan yang nggak pada tempatnya. Karena apa? Jangan korbankan masyarakat, jangan korbankan ketidaktahuan masyarakat. Karena apa? Satu hal yang harus kita garis bawahi, masyarakat yang heterogen punya nilai-nilai toleransi yang berujung pada kasih yang nggak boleh kita sepelekan. Saya ingin matur nuwun Pak Kiai, kemarin juga rekan dari PGN juga menyampaikan kalau perlu makzulkan saja tuh, makzulkan saja kalau perlu, kalau memang sudah betul-betul sudah terpapar khilafah ya udah deh. Kita kasih selesai. Arema kalau udah bangun macannya ngeri. Ini sekarang masih macannya masih untup-untup ini. Sekarang saya pengen singa-singa di ujung ini saya mau sapa dulu nih. Sapa Mas Bambang, coba. Ya, saya ingin nambahkan. Jadi di Islam itu tidak berhenti kata halal loh ya. Karena halal itu hanya boleh. Tetapi juga boleh dan benar. Apa itu? Toyib. Jadi halal itu kudu toyibah. Tidak berhenti hanya di kata halal. Ini yang mengkhawatirkan kita semua kan ke sana. Sehingga boleh dan benar itu ukurannya beda sama sekali dengan yang lain gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, iki aku mari keri Mas, ketika sama ngomong pemakzulan koyoke wis layak dimazulkan. Terkait ini loh ya. Kenapa? Dia melanggar sumpah jabatan. Betul. Sumpah jabatan isinya apa sih? Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang tadi disampaikan oleh Pak Penny. Dan ini melanggar. Ini sudah melanggar berarti ini ya? melanggar gitu loh. Kira-kira kudu diapakno iku Mas? Iya wis didukno. Hah, didukno? Diturunkan. Ji, rungokno ya lek gak mbok mandekno didukno kowe mbek macan-macan. Jadi kudu koting lho. Kalau kemarin kita memberikan somasi dan kita beri waktu 2 kali 24 jam untuk mencabut itu, lalu si Sekda ngomong belum menerima suratnya, kami tidak mau tahu karena semua data sudah kita lakukan, sudah kirim ke sana. Kalau tidak, maka saya berharap kepada teman-teman semuanya, kita akan lakukan aksi untuk menurunkan dia. Selain dalam konteks hukum kita akan lakukan. Kita akan melakukan aksi untuk menurunkan dia yang zolim. Jadi harapan saya dengan Mbak Kenya, misalkan dengan sekian ormas yang ada di sana, saya dengan Dewan Kampung Nusantara, kita akan tunjukkan Pak. Mbok ojo dulinan nang ngene arek Malang. Ya. Sekali kamu gawe dulinan, maka lihat akibatnya nanti apa. Itu penting buat kita. Saya dengan Pak Penny ini dulu juga
bertentangan gitu ya. Tetapi pada konteks tertentu saya harus angkat topi gitu. Lagi enggak re. Konco ya konco, tapi urusan jati dirine Kota Malang wis diusik koyok ngene, gak mungkin kita biarkan. Nggak mungkin kita boleh Kita akan biarkan. lawan gitu ya. Apapun yang terjadi. Dan kita nggak main-main soal ini. Nah, yang kedua saya yang ngilingno lah. Mosok 45 anggota dewan ini politisi sing gak entos apa-apa sih. Aku sampai heran aku. Ya. Atau mungkin anggota dewan sudah terkondisikan? Saya nggak tahu ya, saya nggak mau. Tapi enggak lah, kemarin Pak Made berani mempertaruhkan jabatannya kalau spanduk itu dicoplok. Kalau Dicoplok, saya udah dicopot. Karena kita orang Malang, dicoplok. Ya. Pak Made mempertaruhkan jabatannya. Oke lah, kalau dia hanya mempertaruhkan perkara spanduk kayak kabeh wong ya iso Mas. Oh ya wis berarti kudu ya apa jadi Pak gitu. Made? Saya ini pengen sikap tegas dewan terkait dengan mulai kegelisahannya publik ini apa? Harus Ini yang semestinya mereka wakil kita. Kan, yang harus saat ini harus menangkap. Berarti harus Ya harus dong dia melakukan sidang untuk meminta pertanggungjawaban wali kota. Kalau memang dia selalu beralasan loh, itu usulannya wali kota, kami nggak ikut-ikut. Bagi saya ini satu kesatuan. Ini satu kesatuan gitu. Karena RPJMD itu nggak mungkin bunyi apa-apa tanpa persetujuan DPR. Maka ketika kemarin DPR dalam sidangnya juga tidak mempersoalkan itu, lalu pura-pura perkara spanduk, engko tak belani Mbak, lek dicopot Oh aku. berarti ini juga bisa jadi klise Mas Iya. Bambang ya. Salah, Malang ini seneng basa-basi enggak sih? Gak gelem, gak gelem. Kita ini lek yo lek enggak gitu loh. Iya. Karena aku mau ketika kita ini hanya dijebak oleh sebuah penampilan yang semu. Betul. Lek wis nduk ngarepe motomu lho ketok tulisan kabeh iku, wis lah sidang ngomongo. DPRD bersikap X. Kalau perlu Nah, DPR lebih dulu mengeluarkan statement Iya. menolak. tak enteni DPR bener-bener Jadi jangan berisi- ngomong spanduk. Besok ngomong sama Pak Made ya. Kita tunggu DPR ini benar-benar terisi orang-orang kesatria atau bukan. Kalau mereka adalah orang kesatria, tidak dalam waktu lama mereka akan melakukan pertemuan teman-teman itu untuk mengambil sikap. Kalau dia tidak satria kene kudu yo apa saiki lek DPR melempem. Aku takok saiki. Lesingku kok nanti urusan Pak Beni. Lah, oh, ngono lah. Iya, beda-beda urusan itu. Oh beda mana yang oh iki. Berarti Romo nanti juga harus bergerak Enggak, ini. lek aku sih ngomong, aku dari DPR gak tahu Mas. Gitu ya. Tapi kok Ya Pak Penny, Ya. mungkin bisa kita dijelasin nih. Kalau umpamanya DPR melempem atau mungkin sudah berpihak tidak mau mendengarkan aspirasi masyarakat, kira-kira mesti yok nopo kita menika Pak Penny. Monggo Pak Penny. Iya. Jadi kan tadi saya belum tahu persis ya. Ini surat edaran wali kota, apa ini keputusan dewan, kan gitu. Nah kalau ini merupakan keputusan dewan, kemudian masyarakat bergolak, tidak setuju, ya dewannya itu rapat dicabut lah. Jadi tenang saja, jadi gitu. Lu kalau nekat tidak mau cabut bagaimana? Lah itu mesti pakai hukum adat itu penyelesaiannya. Loh, saya ketawa lupa saya pasang mic nih, Arema seperti ini. Ya, jadi penyelesaiannya dengan hukum adat. Nah karena itu saya ingin tahu dulu jelasnya gimana. Katanya itu dulu mulai tahun 2017. 2017 kalau kesalahan. 17 ya. Loh, 18. Nggih. jangan ngomong awalnya, tapi itu kapan disahkan. Walaupun itu mulai tahun 19, tetapi kalau disahkannya sekarang, ya yang sekarang ini yang berlaku. Yang bertanggung jawab, yang mengesahkan bukan yang mengusulkan. Kan gitu. Nah, lalu jangan melarikan diri. Jadi Nah, itu sudah melarikan direvisi, diri Pak dari Benny persoalan. Wah, iki lah mulai biyen kae itu namanya melarikan diri. Ya harus tanggung jawab nih wong diputus tahun 2021 kok. Ini Pak Kan Penny, begitu. dari Mbak Kenyo tadi dibilang katanya sudah direvisi sama Dewan, tapi tetap mengarah pada kota halal Nah, dan iya. wisata halal. Berarti
Dijarno lek kelenger lan ndelosor dhewe. Nggak, saya nggak sepakat. Lagune. Ketika ada informasi itu merevisi, pertanyaan kita kan satu, dokumen revisinya ada nggak? Betul. Jadi ini jangan sekali lagi kita dijebak hanya karena persoalan informasi-informasi yang tanpa ada data valid. Kalau dilihat dari sebuah kronologis sampai hari ini, tidak ada revisi apapun. Tidak Bahkan ada saya revisi. khawatir dokumen itu tebalnya 362. Lah saya khawatir ini Dewan nggak moco Nah, gitu. iki repot. Ya itu, kita ini kan mempunyai wakil rakyat ya. Mempunyai wakil rakyat itu supaya kita bisa duduk tenang, bisa tidur nyenyak di rumah. Ya, maaf saya pakai ini aja biar masuk ya. Jadi kita kan punya wakil rakyat itu tujuannya apa sih? Biar masyarakat tuh bisa tidur nyenyak, bisa duduk tenang, wes tak serahno yang wakil rakyat. Jadi saya harap wakil rakyat melakukan tugasnya. Iku konce ono, lihat kalau memang udah tidak, misalkan itu merugikan masyarakat, jangan didok, itu aja. Bukan jangan didok, Karena- langsung aja open statement ya. Iya, karena wakil rakyat itu wakil kita loh, wakil kita semua duduk di sana itu Aku wakil takut, kita. aku takut Mbak. Iya. Lek wakil rakyat, wakil kita semua. Lek wali kota apa nih kini saja nih? Mas Kalau Eja, wali kota Mas kan Eja, eksekutif. pertanyaannya ke Mas Penny satu, karena beliau kan mantan wali kota nih. Aku kan nggak tahu jadi pejabat. Mas, RPJMD itu umpamanya gak direken, gak peduli, gak dilaksanakan, apa sih konsekuensinya? Konsekuensinya apa RPJMD itu kalau gak dilaksanakan? Ada nggak? Tidak ada. Namanya aja rencana kok. Ya masih rencana bisa diubah. Jadi kalau tadi kesan kita menangkap kesan ngeyel, ngotot, itu kan semakin kelihatan gitu. Ya, Sehingga kita akhirnya golek benang merah itu, iya. ngeyel ngotot iki perkara apa ya? Di situ akhirnya teman-teman mencoba gotak gaduk kan. Akhirnya kan sagre wong goleki jawabane ngeyel iku perkara apa belum ketemu. Dia akhirnya ketemu dengan, oke saya sebut sekarang sebut, kita sudah nggak bisa menyembunyikan. Dia ketemu dengan relawan yang katanya ACT itu. ACT ini berafiliasi kemana? Kan kita semuanya bukan barang rahasia ini. Kalau ngomong ingin memberikan bantuan kepada teman-teman kemanusiaan, Nduk Malang ini gak sekedar ACT tok rek. Ayah Teja ini juga bergerak di kemanusiaan. Takoni ya saiki, pernah mendapatkan bantuan dari wali kota enggak? Malang Boys juga. Lah iya, ini kan pertanyaan kita. Mengapa? Yang kedua katanya sebelum dia menyampaikan itu ketemu dengan teman-teman forum Kahmi. Yang akhirnya muncul istilah Malang Halal. Ini kan kalau kita tarik benang-benang merahnya, iki wali kota iki ndundi ya. Inilah yang akhirnya membuat kita semakin terus masif melakukan perlawanan ini. Karena kita tidak mau Malang akhirnya hanya diwarnai oleh satu kelompok. Itu persoalan prinsipnya. Malang adalah milik bersama, Malang adalah milik kita semuanya. Jangan pernah dijadikan Malang milik kelompok-kelompok tertentu. Nah, kalau tentang perguruan tinggi tadi, saya juga bertanya, kenapa kok cuma 5 perguruan tinggi, kok tidak yang lain? Apa alasannya kok cuma 5 perguruan tinggi itu? Ini kan akhirnya memunculkan banyak pertanyaan, gitu kan. Nah, inilah yang akhirnya balik meneh, Mas Sutiaji wis sadaro, cabutan itu permintaan kami semua, segera cabut dan Apapun itu tolong jangan alasannya. terlalu lama. Karena kalau begitu terlalu lama, konflik di bawah itu masyarakat sudah terpolarisasi. Ya. Ada masyarakat yang pro karena nggak paham, ada seperti kita yang cukup kritis melakukan perlawanan. Ini kan akhirnya akan membuka ruang konflik baru. di Dan tingkatan kayaknya memang horizontal. mereka ingin seperti itu Oh, ya. Mereka asik, terhibur sekali dengan itu, Mas. Oke, tapi kita mesti smart ya, Arema smart. Oke, tak terasa waktu sudah bergulir dan semangat di ruangan ini luar biasa. Saya sangat bersyukur karena apapun alasannya, diskusi ini sebenarnya hanya ingin mencoba melihat secara tajam apa sih yang terjadi di Kota Malang sekarang. Dan kita semua berusaha kritis, bukan sebenarnya pada kapasitas untuk bicara soal salah benar. Tapi kita mencoba mengkaji, melihat secara detail solusi apa sih yang bisa kita berikan ke masyarakat
sebagai penyemangat dan kepada sektor kebijakan, pemangku kebijakan sebagai kajian. Kira-kira apa solusi yang bisa kita lemparkan melalui kegiatan diskusi malam ini. Mungkin saya ingin dari Romo dulu nih, Pak Penny dulu. Monggo Bapak. Ya. Ya, jadi jiwa dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah toleransi, adalah gotong royong. Nah, kalau keputusan, kalau kebijakan itu mengganggu adanya stabilitas, mengganggu adanya toleransi, ya mesti harus diperiksa kembali kebijakan itu dan mesti harus dicabut kalau sudah jelas bahwa kebijakan itu ternyata menimbulkan harmonisasi masyarakat itu terganggu. Nah, solusinya hanya begitu. Karena itu kalau ini surat edaran wali kota saja, ya wali kota mencabut, selesai sudah, tidak ada masalah. Gitu. Nah, tetapi kalau ini menjadi keputusan dewan, ya dewan yang harus mencabut. Walaupun dalam undang-undang pemerintahan daerah, yang dimaksud pemerintah daerah itu ialah kepala daerah dan DPRD. Nah, jadi sebetulnya itu loro-loro ning atunggil. Nah, gitu. Tapi kalau lek ini loro-loro ning atunggil tetapi lalu tetap berpisah, berbeda pendapat, ya tentu ini harus diperbaiki kinerja dari pemerintah daerah itu. Ya. Oke, perbaiki kinerja dari pemerintah daerah. Oke, sekarang saya akan menuju rekan kita, sahabat saya dari akademisi nih, mewakili akademisi. Mungkin solusi apa kira-kira yang bisa dilempar pada malam hari ini? Ya baik Bang Teja. Marilah kita melihat realitas Kota Malang. Realitas Kota Malang itu adalah kota yang berbineka, yang beragam. Oleh karena itu sikap dan tindakan siapapun, apalagi pucuk pimpinan daerah, wali kota itu mesti mengedepankan toleransi dan harmoni. Ini yang pertama. Kemudian jika membuat statement, apalagi predikat bagi kota, hati-hati dengan predikat-predikat yang sensitif dan memungkinkan terjadinya bias makna, ya. Apalagi bias makna ini yang berpotensi melahirkan polemik, ya. Yang sensitif itu apa? Predikat-predikat yang berkenaan dengan religi, satu. Predikat-predikat yang berkenaan dengan budaya, itu sensitif, ya. Apalagi budaya yang mengakar. Predikat yang juga berkenaan dengan, kalau saya sejarah, ini adalah yang berkenaan dengan kesejarahan, yang ahistoris, ini juga sensitif. Oleh karena itu siapapun yang sekarang menjadi wali kota, menjadi pejabat atau yang mendatang, maka berhati-hatilah dalam memainkan atau menggunakan sebutan-sebutan, apalagi sebutan-sebutan ini adalah sebutan yang mempredikati kota yang berlaku secara general. Oleh karena itu marilah teman-teman, ini sebenarnya permintaannya sederhana, cabut itu aja gitu ya. Jika tidak, ya konsekuensinya akan ada perlawanan yang lebih keras sampai turunkan. Jadi cabut saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Cabut atau makzul. Oke. Sekarang saya akan menuju dulu sebelum Mbak Genyo untuk Dr. Tandia. Dr. Tandia mungkin apa yang bisa disampaikan sebagai solusi dari mewakili rekan-rekan keagamaan deh. Terima kasih. Semua sudah diutarakan oleh Pak Dwi, oleh Bapak Penny, semuanya. Jadi saya rasa masih ada waktu untuk Bapak Wali Kota untuk berdiskusi
dengan ormas-ormas atau masyarakat yang lain untuk berpikir lebih jernih sehingga mungkin keputusan ini bisa ditarik kemudian atau surat edaran itu. Harapan kami begitu. Ya. Terima kasih Dr. Tanja. Oke, sekarang saya akan beri kesempatan untuk Jeng Kenyo. Monggo. Saya hanya titip pesan aja ke para wakil rakyat, wakil kami semua. Jadi ada yang kekuasaan eksekutif itu bisa tidak terbatas pada saat tidak memakai anggaran. Nah, kalau dia satu tindakan atau satu kebijakan, jika itu memakai anggaran, dia akan membutuhkan izin dari DPRD, dari anggota dewan. Nah, kalau tidak memakai anggaran, tidak akan membutuhkan izin dari dewan. Begitu ya, Bapak Penny ya. Nah, kalau tidak memakai anggaran, tidak memerlukan izin, jadi kekuasaannya itu luas sekali. Eksekutif kekuasaannya luas sekali. Jadi mohon dengan sangat, saya sebagai masyarakat Kota Malang, mohon kalau ada rancangan-rancangan peraturan daerah atau apa saja yang nantinya bisa dipakai sebagai acuan buat eksekutif, sebagai landasan hukum buat eksekutif untuk melakukan kebijakan-kebijakan, mohon itu betul-betul dioncei benar-benar, tolong dilihat benar-benar apakah itu nanti akan merugikan masyarakat Kota Malang yang diwakili ataukah tidak. Itu pesan saya untuk buat para anggota dewan. Saya tidak menyalahkan di sini ya, saya hanya pesan sebagai masyarakat yang diwakili. Gak mungkin saya melo ode-ode di sana. Yang bisa melo-melo ode di sana itu ya wakil saya, wakil kita semua. Itu saja dari saya, Mas. Oke, baik, terima kasih Mbak Kenyo. Satu hal yang harus kita sadar bahwa satu proses perjalanan berbangsa, satu proses perjalanan berbangsa masih ditambah satu lagi pesan dari saudara saya, Mas Bambang. Monggo. Satu, apa yang disampaikan oleh wali kota pasti historis. Dua, pasti salah. Yang ketiga perlu kita sadari Malang ini kota peradaban, Mas. Mengapa sih ada Malang Kuseswara? Iku mbok wali kota belajar. Itu pertanda bahwa kota ini adalah kota peradaban yang punya sejarah panjang tentang jejak-jejak kesejarahannya. Maka jangan cederai kesejarahan Kota Malang ini dengan memaksakan sebuah istilah yang benar-benar ahistoris. Ini yang penting buat wali kota, sekali lagi Mas Sutiaji, tolong direnungkan malam hari ini, cabut pernyataan kalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Bambang. Untuk Pak Setiaji sebagai Bapak Wali Kota Malang yang kami hormati, saya mewakili semua yang ada di sini, mewakili suara masyarakatmu. Ya, orang gak ada sempurna Pak ya, orang gak ada sempurna. Nobody perfect katanya arek milenial saiki ngomong ketika di ngoten. Tapi saat kita tahu kita melakukan kesalahan bukan berarti kita harus takut atau harus, tapi bagaimana kita menciptakan situasi yang lebih smart, lebih merangkul masyarakatnya. Ingat loh Pak, bentar lagi udah selesai, jangan ninggalin sesuatu yang buruk deh. Atau semuanya akan berakhir tidak baik. Dan pilihan ada di tangan Anda sebagai Bapak kita. Kami Malang Bersatu. Salam satu jiwa. Arema!